Halo semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melayani mobil area Jabodetabek. Guys, pada video kali ini Edi buatkan sebuah perbandingan antara mobil Suzuki SL7 dengan Suzuki R3 Sport. Nah, di sini Edi mau bandingin antara eksterior dan interior ini kedua mobil ya. Jadi ini mobil sama-sama tipe tertinggi Suzuki SL7 dan Suzuki R3 Suzuki Sport, dan sama-sama matic pula. Dan kebetulan aku sengaja ambil yang warnanya juga warna sama-sama putih. Nah, apa aja perbedaannya? Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat guys. Oke, secara tampilan Suzuki R3 Suzuki Sport kelihatan lebih lebih ramping ya dibanding Suzuki SL7. Kelihatannya Suzuki SL7 itu lebih lebar. Kenapa? Karena memang Suzuki SL7 ini ada tambahan fender pada bagian sampingnya, makanya itu Suzuki SL7 ini kelihatan lebih lebar. Dan memang secara dimensi Suzuki SL7 ini di atas kertas memang lebih lebar karena adanya upper fender ini guys. Tapi secara interior antara SL7 dengan Suzuki R3 itu sebenarnya sama untuk kelegaan interiornya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Mungkin kita mulai dulu dari segi harganya guys ya. Dari segi harga, perbedaan antara dua mobil ini itu selisihnya di 10 jutaan. Kenapa 10 jutaan? Si Suzuki R3 Suzuki Sport Matic itu harga on roadnya di 295.600.000 rupiah. Untuk Suzuki XL7 yang Alpha Matic Hybrid itu harganya di 304.900.000 rupiah ya. Jadi lebih mahal si Suzuki XL7 Alpha, dan sebenarnya nggak nyampe 10 juta, masih sekitaran di 9 jutaan untuk selisih harganya. Tapi untuk diskonnya lebih gede si Suzuki R3. Kenapa? Si Suzuki R3 sendiri yang tipe sport itu diskonnya sampai dengan 38 juta. Sementara untuk si Suzuki SL7 Alpha itu diskonnya hanya maksimal di angka 30 juta rupiah guys ya. Nah, dari situ teman-teman bisa bandingin selisih harganya berapa. Ya, selisih harganya itu hampir mencapai 20 juta lebih murah si Suzuki R3 Sport dibanding Suzuki XL7 Alpha. Oke, next kita lanjut perbandingannya. Pertama, perbandingan di bagian lampu DRL. Kenapa aku kasih tahu pertama bagian lampu DRL? Karena saat jalan yang nyala itu, yang sering ciri khas banget itu lampu DRL. Nah, untuk lampu DRL Suzuki R3 Sport itu ada di bagian atas lampu fog lamp. Sementara si Suzuki SL7 dia tuh lampu DRL-nya tuh di bawah lampu utama, lampu headlamp ya. Untuk SL7 Alpha dia itu otomatis nyala saat mesin nyala, sementara R3 Sport dia itu nyala kalau kita nyalain dari tombol on off yang ada di dalam ya. Jadi bisa dipilih, teman-teman mau pilih yang mana, apakah DRL yang bisa dinyalain dimatiin, teman-teman pilih R3 Sport. Kalau teman-teman pilih SL7, dia untuk DRL otomatis menyala tanpa bisa dimati dan dinyalain karena dia berintegritas dengan mesinnya. Jadi saat mesinnya nyala, otomatis DRL-nya menyala juga untuk DRL-nya. Oke, next. Perbedaan selanjutnya itu di bagian grill. Nah, di sini perbedaan grillnya yang pertama untuk R3 Sport, dia itu menggunakan grill honeycomb black piano yang bisa dikatakan, banyak yang mengatakan untuk desain grillnya ini desain sarang tawon yang warna black piano. Sementara Suzuki SL7 untuk bagian grillnya sekarang dia itu lebih bolot, ada desain warna hitam black piano ya. Sebelumnya ini warna chrome, sekarang warnanya hitam black piano ya. Grillnya itu berubah menjadi warna full hitam ya. Jadi di sini jelas sama-sama untuk bagian grill ini sama-sama warna hitam, cuman berbedaan bagian desain aja ya. Oke, next perbedaan di bagian sini nih. Front bumper depan. Nah, untuk front bumper depan Suzuki R3 Sport dia itu kombinasi warnanya ya. Kombinasi putih dan list silver. Dan ada logo Suzuki Sport nih di bagian sini nih. Ya, dia list silver untuk bagian front bumpernya. Bisa dikatakan ini
berbeda sendiri dengan tipe yang lainnya seperti tipe GL, tipe GX, karena untuk body kit ataupun bumper yang tipe sport ini spesial limited edition, cuman ada di tipe sport. Sementara si Suzuki SL7 dia itu front bumper depannya itu kombinasi antara warna hitam dan warna full silver dan berotot, ada 4 buah. Dan untuk front bumper depannya ini dia sama dari tipe Zeta, Beta, dan Alpha ya. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada yang spesial dari front bumper Suzuki SL7 Alpha nih. Berbeda dengan si R3 Suzuki Sport. Dia itu spesial di tipe di bawahnya nggak seperti ini untuk bagian front bumpernya, karena kalau yang tipe di bawahnya itu polos aja gitu. Kalau warnanya putih ya putih semua. Nah tapi untuk R3 Sport dia tuh putih dan list silver. Ya teman-teman lebih pilih yang mana? Lebih suka yang mana? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, next perbedaannya di bagian warna. Kenapa beda warnanya? Kan sama-sama putih. Bukan itu yang aku bahas. Warnanya berbeda antara R3 Sport dengan XL7. Warna XL7 Alpha itu two tone, dual tone ya. Bodinya putih, atasnya hitam. Sementara R3 Sport bodinya putih, atasnya juga putih. Jadi dia single tone ya. Ada ciri khas dan keistimewaan si Suzuki XL7 ini dibanding R3 karena di bagian warna. Berikut dengan spionnya juga guys ya. Untuk yang Alpha itu spionnya warna hitam juga. Oke, next di bagian atas juga masih untuk XL7 Alpha dia tuh dapat roof rail ya. Sementara R3 Sport itu nggak dapat roof rail. Karena memang perbedaan jenis juga ya. Karena untuk Suzuki XL7 yang Alpha ini dia tuh jenisnya low SUV, sementara R3 Sport dia low MPV ya gitu. Terus perbedaan selanjutnya juga terdapat pada door visor untuk bahasa Inggrisnya. Untuk bahasa Indonesia itu talang air. Nah di R3 Sport dia tuh nggak dapat talang air guys ya, polos aja begitu. Sementara untuk XL7 dia tuh dapat talang air by Suzuki Sport ya, by Suzuki Sport. Jadi itu dia perbedaannya. Terus untuk bagian belakang bisa dikatakan ini sama ya, tapi kalau secara spesifikasi lebih ini lagi berbeda ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi berbeda. Kenapa beda? Pertama secara tinggi, jelas di sini kelihatan lebih tinggi dan lebih lebar si Suzuki XL7 yang Alpha ya dibanding si Suzuki R3. Kalau Suzuki R3 kelihatan kalem gitu ya, ceper ya, sementara R3 XL7 itu kelihatan gagah. Kenapa kelihatan gagah? Pertama, perbedaan di bagian bumpernya guys. Nggak tahu kenapa saat aku ngelihat bumpernya si Suzuki XL7 Alpha itu kelihatan tinggi aja. Apa karena memang lampu reflektor itu model berdiri ya, jadi kesannya gagah gitu ya. Sementara untuk R3 Sport lampu reflektor kan modelnya tiduran gitu ya, jadi kelihatan kalem manis gitu loh. Jadi lebih ceper kelihatannya untuk R3 Sport. Nah, memang secara ground clearance mereka juga ini berbeda. Antara si R3 Sport dengan XL7, perbedaan ground clearance itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, hanya beda 2 cm ataupun 20 mm. Tapi dengan perbedaan 20 mm itu membuat perbedaan yang sangat signifikan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, kita lihat detailnya perbedaannya apa aja. Pertama, spoiler si XL7 itu warnanya warna hitam karena memang dia two tone color dan ada list silver di bagian sini nih. Ya. Spoilernya warna hitam. Sementara untuk R3 Sport dia itu spoilernya warna putih, warna body dia ya. Dan dia nggak ada list silver. Sama-sama memang sih udah sama-sama spoiler dari produk by Suzuki Sport. Teman-teman bisa lihat di sini. Suzuki Sport untuk yang R3 dan XL7 juga Suzuki Sport ya. Itu dia perbedaannya. Terus perbedaan selanjutnya itu di bagian mana Bang Edi? Perbedaan selanjutnya itu di bagian garnish chrome backdoor. Ya, untuk yang XL7 Alpha itu ada dapat garnish atau chrome di bagian plat nomor sini nih guys ya. Jadi nambah manisnya si Suzuki XL7. Sementara untuk yang R3 Sport dia itu nggak ada untuk garnishnya. Terus nextnya perbedaannya di bagian logo R3 dan logo XL7-nya. Nah, apa sih perbedaannya? Sama-sama ada tulisannya sih ya. Perbedaannya itu di bagian tipenya ya. Kalau Suzuki XL7 dia itu ada XL7 Alpha ya. Sementara untuk R3 Sport di belakang itu ada logo R3 Suzuki Sport ya. Itu dia perbedaannya. Terus di bagian front bumper bawahnya juga berbeda, di sini jelas berbeda.
si XL7 Alpha untuk front bumper belakang itu warnanya itu warna hitam plus silver, dan untuk desainnya itu lebih kokoh ya. Sementara untuk R3 Sport itu front bumpernya itu warnanya juga warna silver lebih ke grey, cuman dia itu ada 4 buah sirip gitu ya, kayak model sirip gitu untuk bagian belakangnya. Sementara untuk yang R3 XL7 itu modelnya front bumper belakangnya kayak model otot gitu guys ya. Jadi kesannya untuk si XL7 ini lebih gagah ya. Dan untuk R3 Sport ini dia untuk bannya itu masih menggunakan ban serep kaleng. Sementara untuk XL7 itu ban serepnya itu udah full size sesuai dengan pelek utamanya. Teman-teman bisa lihat, aku kasih lihat sekarang ya. Nih, teman-teman. Dia bannya masih kaleng. Sementara kalau untuk XL7 itu bannya udah full size guys ya. Jadi udah sesuai dengan pelek utamanya. Oke, ada kelupaan guys. Kita mau nyampein bagian peleknya. Di sini ada perbedaan antara pelek si Suzuki XL7 dengan si Suzuki R3. Pertama dari segi desain. Untuk desainnya pelek si R3 Suzuki Sport itu desainnya two tone, dual tone, dua warna hitam putih. Sementara untuk XL7 itu single tone, warnanya warna hitam ya. Itu. Dan untuk ukurannya juga berbeda di sini antara R3 Sport dengan XL7. Ukuran si XL7 itu lebih cenderung lebih besar dibanding R3. Kenapa? Karena si Suzuki XL7 itu peleknya menggunakan ring 16, sementara untuk Suzuki R3 itu menggunakan ring 15 guys ya. Itu jelas berbeda untuk secara ukuran gitu. Oke. Secara lampu di sini juga mereka ada perbedaan ya. Perbedaannya di bagian lampunya itu untuk XL7 Alpha itu lampunya menggunakan lampu LED. Sementara untuk R3 itu lampunya menggunakan proyektor halogen ya. Jadi warnanya masih warna kuning. Jadi secara lampu sebenarnya lebih modern sih Suzuki XL7 Alpha. Cuman kalau secara keamanan saat hujan si R3 Sport ini lebih aman karena dia bisa menembus kabut saat hujan malam hari apalagi tentunya ya. Karena dia udah lampunya warna kuning, proyektor pula. Jadi kan seperti kita ketahui lampu proyektor itu kan lebih fokus ya. Dan kurangnya cuman warnanya aja ya. Kalau misalnya warnanya warna putih nih peleknya lampunya ini udah sempurna banget sih si R3 Sport ya. Jadi ini plus minus ya. Minusnya untuk XL7 itu kalau hujan ya agak kurang, tapi kalau lampunya itu udah lebih maju karena ada LED. Kalau si R3 minusnya itu lampunya masih kuning, tapi kalau di hujan dia itu plus. Jadi kelebihan dan kekurangan sama-sama saling melengkapi. Nah, teman-teman lebih pilih yang mana nih antara R3 Sport dengan XL7? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sekarang kita bahas perbandingan antara interior nih guys ya. Perbandingan antara R3 Sport dengan Suzuki XL7. Oke. Nah, secara tampilan interior mereka ini mirip-mirip ya guys ya. Karena di bagian dashboard, setir, dan door trim itu semuanya sama, baik dengan AC-nya juga semuanya sama. Cuman perbedaannya antara R3 Sport dengan Suzuki XL7 itu perbedaan di warna aja. Warnanya sih sama-sama hitam, cuman perbedaan di warna dashboardnya guys ya. Untuk warna dashboard si Suzuki XL7 Alpha yang ini nih, warna itu warna karkol, warna kayu ya, dan dilengkapi dengan list silver di bagian door trim dan bagian dashboardnya ya. Wood panel itu ada list silver. Sementara untuk Suzuki R3 Sport dia itu warna wood panel ataupun dashboardnya juga itu dia warnanya warna karbon ya, full karbon di bagian interior, door trim, dashboard semuanya itu warnanya warna karbon ya. Teman-teman lebih suka yang mana? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terus selanjutnya perbedaannya di bagian joknya nih guys ya. Untuk jok si Suzuki XL7 dia itu di bagian pinggir itu ada bahan kulit dan di bagian tengah itu bahannya fabric ya. Itu perbedaannya. Nah, itu Suzuki XL7. Sementara untuk Suzuki R3 dia itu untuk bagian joknya itu menggunakan jok fabric, full fabric, tapi dia spesialnya ada list benang merah di bagian sini ya.
membuat perbedaan antara tipe SL7 dengan Suzuki R3 Sport. Bahkan di R3 GX dan GL pun ini untuk bagian joknya hanya ada di tipe Sport aja yang ada list benang merah. Ya, oke, nextnya itu di bagian ini nih, Twitter. Untuk Suzuki SL7 Alpha dia itu dapat Twitter kanan kiri guys, depan kanan kiri, dan dia dapat e-mirror juga yang sama seperti spion biasa, bisa sebagai spion biasa dan bisa juga sebagai e-mirror ya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti kaca banget ya. Ini untuk yang tipe Alpha. Sementara untuk yang tipe Suzuki Sport dia itu kaca biasa ya, dan dia nggak bisa ngerekam seperti tipe Alpha, nggak bisa ngedashcam kejadian di sepanjang jalan seperti SL7 yang tipe Alpha ya, kaca biasa aja gitu loh guys. Nextnya itu untuk Suzuki SL7 Alpha, dia itu dapat armrest di bagian sini ya, dapat armrest nih, console box dikatakan bisa nyandar. Sementara untuk R3 Sport dia itu nggak dapat armrest guys ya. Oke, selain itu perbedaan selanjutnya itu yang terakhir di bagian ini, seal guard ya. Untuk SL7 yang Alpha itu dapat door seal guard nih guys, door seal guard. Jadi pelindung bodi di bagian sini. Sebenarnya ini plus minus juga, banyak banget yang komplain dengan seal guardnya Suzuki SL7 ini. Kenapa? Karena ini bahannya kan bahan besi ya, katanya ngehantam bodi ya, dan takutnya karatan. Ini plus minus teman-teman kalau mau beli ini. Kalau mau dicopot juga silahkan aja ya. Jadi aku juga agak worry juga karena banyak yang komplain masalah ini. Tapi jangan khawatir, yang komplain itu nggak begitu banyak sih sebenarnya, nggak begitu banyak banget, karena yang komplain itu ya sebagian aja, karena memang untuk ini agak tajam nih guys. Jadi saranku sih temen-temen buka aja ya, biar nggak worry gitu. Terus selanjutnya sama ya, nggak ada perbedaan baik di bagian setirnya itu mereka sama-sama flat bottom, dan untuk MID juga sama-sama udah warna biru. Berikut dengan head unit udah sama-sama 8 inci, udah support AC connection dan mirroring, semuanya sama. Oh ya lupa, untuk SL7 yang Alpha itu dapat 3 buah power outlet untuk ngecas sampai baris ketiga, sementara R3 Sport itu nggak dapat ya. Gitu guys ya, jadi itu dia perbedaan antara R3 Sport dengan si Suzuki SL7. Nah, persamaannya banyak banget tentunya ya, persamaannya banyak banget. Misalnya lampunya sama-sama udah auto headlight dan sama-sama udah auto folding juga. Untuk spionnya banyak banget persamaannya ya, dan sama-sama juga sudah menggunakan mesin hybrid guys ya. Oke, sekian dulu guys untuk videonya untuk Suzuki SL7 yang Alpha dengan Suzuki R3 Suzuki Sport ya. Untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya atau ingin beli mobilnya bisa langsung kontak Edi langsung di 0813 18795985, itu terhubung dengan WhatsApp juga. Edi siap melayani beli mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang maupun Karawang. Akhir kata dari Edi, semoga video yang bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki. Teman-teman yang bingung mau pilih R3 Sport dengan Suzuki S7 silahkan tonton ini aja, karena di sini detail Edi jelasin apa aja perbedaannya. Akhir kata dari Edi, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.